Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Here dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Ungkap Alasan Kiki Fatmala Masuk Kristen. Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. Terus aku bilang, boleh nggak aku ikut ke gereja? Kita bisa beribadah sama-sama. Saya juga masih belajar. Saya perlu banyak belajar sampai sekarang. Akhirnya suatu hari dia bilang sama saya, itu karena doa, Tuhan dengar doa saya. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas dan mengungkapkan alasan apa kok bisa Kiki Fatmala, seorang artis mantan pemain Gini Oh Gini kalau nggak salah ya. Oh kayaknya Tuyul dan Mbak Yul guys. Salah juga. Apa ini? Si Manis Jembatan Ancol. Salah mulu. Nah, mengungkap bagaimana dia bisa pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang pengikut Yesus. Dan Bentar, gini kita mau potong ya. Jadi kita lihat gini guys ya, kita perlu tahu ya, kita perlu perbandingan. Jadi ini kan katanya kenapa Kiki Fatmala masuk Kristen, penyebabnya. Nah, kita bandingkan dengan orang yang dari Kristen masuk Islam, alias mualaf. Nah itu kalau dilihat ya, mereka tuh kebanyakan sentimental gitu kan. Ketika mereka tuh sudah meneliti, jadi mereka tuh membaca Alkitabnya, lalu mereka menemukan hal yang tidak dapat mereka terima dengan akal, tidak masuk akal. Lalu mereka tuh bertanya, ini kenapa? Mereka bertanya kepada pendeta, dan mereka merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Karena para mualaf adalah orang-orang yang kritis, bukan orang-orang yang menerima saja apa yang disampaikan oleh pendeta, oleh dogma gitu kan. Dogma gereja mereka tidak bisa saja percaya. Mereka betul-betul memakai logika mereka untuk melihat kebenaran apa yang ditulis. Sehingga ketika logika mereka tidak dapat meyakini apa yang mereka baca di Alkitab itu, mereka menjadi ragu dan tidak dapat jawabannya oleh pendeta. Lalu mereka itu mengecek dengan yang lain. Jadi mereka itu biasanya kayak Ustaz Krisya itu menjadi ateis dulu kan. Lalu setelah itu beliau melihat ajaran agama lain. Yang awalnya beliau itu tertipu, yang mana yang beliau lihat itu adalah umat beragamanya, kelakuan umat beragamanya, padahal kan dia ajarnya. Nah, tapi setelah Ustaz Krisya membaca Al-Quran dan membandingkan dengan Alkitab, dia akhirnya menemukan kebenaran. Barulah dia tuh menjadi sentimental di situ. Oh, dia menemukan kitab yang selama ini kitab sebelumnya itu banyak keanehan, tidak logis. Lalu dia menemukan suatu kitab lain yang sangat logis sekali, yang akal sehat dan logikanya bisa terima. Baru dengan itu dia merasa bahwa menemukan pencerahan. Nah, lalu dia menjadi sentimental. Jadi sentimental itu timbul ketika dia menemukan kebenaran dengan membaca ya dan menelitinya dan memikirkannya guys. Jadi nggak ngasal-ngasal sentimental gitu kan. Jadi bukan sentimental tanpa sebab yang mana mungkin mengaku-ngaku bahwa dapat ya ada namanya hidayah, tapi hidayah itu melalui proses gitu. Misalnya kayak gini, kayak saya itu misalnya mencoba untuk agar anak saya itu mau sukses, tapi saya kasih dia proses yang dia tuh dengan trial error dulu. Misalnya dia anak saya sendiri bakatnya adalah misalnya menjadi pemain sepak bola misalnya. Tiba-tiba anak saya tuh dia belum tahu kan bakat dia pemain sepak bola, dia tuh menekuni misalnya basket. Nah, lalu saya biarkan. Lalu setelah itu dia melihat bahwa kok kayaknya nggak cocok saya sama basket ini. Lalu dia mencoba lagi mencari. Akhirnya dia mendapatkan bola. Oh, ternyata saya cocok di sini gitu. Jadi membandingkan dia keduanya. Oh, gimana kalau saya di basket, gimana saya di bola. Oh, rupanya di sepak bola saya adalah bakat saya gitu. Saya lebih merasa cocok. Jadi ada prosesnya gitu, nggak ujuk-ujuk. Tiba-tiba dia di basket itu misalnya ogah-ogahan, tidak dia dalami, tiba-tiba dia geser ke bola gitu. Dan dia pun di bola itu dia tidak mendalami, maksud tuh dia tuh tidak serius menekuninya, hanya ya main bola biasa gitu.
dia nggak betul-betul belajar bagaimana tekniknya, menendang, mengumpan. Dia hanya main biasa saja itu. Lalu dia menemukan bahwa main bola ini asik ya, gitu. Jadi hanya sekedar asik saja. Asik di basket dia merasa kurang asik mungkin. Di bola dia asik. Jadi hanya sekedar asik. Tidak betul-betul meneliti bahwa apa basket itu, bagaimana di mana letak kurang lebihnya dan dibandingkan dengan bola. Enggak sampai situ guys. Jadi hanya masalah betul-betul sentimental belaka. Nah, jadi kalau itu terjadi pada para mualaf gitu. Tapi kayaknya di kasus Kiki ini terjadi. Hanya betul-betul hanya pure sentimental dan perasaan senang saja tanpa membandingkan betul-betul teliti apa yang ada di agama sebelumnya dengan agama barunya guys. Dalam segi ajaran dan isi teks kitab sucinya gitu kan. Dan dalam video ini kita akan melihat dan mereview alasan dia sebenarnya. Buka boleh? Silakan. Shalom. Shalom. Selamat Hari Paskah untuk para jemaat di gereja 1 jam saja. Jujur, saya juga mengucapkan terima kasih dengan Pak Michael Gunawan. Saya diberi kesempatan hari ini untuk ini pertama kali seumur hidup saya ada di atas stage seperti ini di depan jemaat. Mau jujur, saya nervous. Saya ada rasa takut, tapi semua memang seperti Pak Pendeta bilang tidak kebetulan, ini semua seizin Tuhan. Ya, saya di sini mau memberi kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tahun 2014 saya main ke rumah temen, terus pada saat itu saya lagi banyak problem, banyak masalah untuk keluarga. Saya dengerin lagu, waktu itu saya nggak ngerti lagu rohani, saya nggak ngerti. Nah, coba Anda dengar ya, masalah keluarga. Jadi selalu penyebab orang-orang yang murtad itu karena masalah, ya. Dia coba Anda lihat banyak di masalah orang-orang ini. Ya, orang murtad ini jadi pelajaran bagi kita ya untuk mencegah agar tidak lagi ada umat Islam itu yang murtad karena hal seperti ini. Kalau misalnya dia murtad karena dia pelajari kitabnya, dia juga bandingkan bahwa kitabnya ini salah, kitab yang baru benar, oke, berarti pakai logika. Tapi kalau ini namanya sentimental karena ada masalah di keluarga. Ini sama seperti saya pernah bedah kasus murtadin lainnya ya. Itu dia tuh karena masalah ekonomi, dia terpaksa harus ikut dengan laki-laki yang bukan muhrim ya, jadi pacarnya gitu. Dan akhirnya karena terpaksa itu tadi, dia tidak merasakan dia ada masalah di keluarganya. Ada juga masalah waktu itu siapa dia, saya lupa namanya, seorang cewek juga wanita. Dia tuh karena dikasari suaminya lah gitu, ada KDRT dalam rumah tangga. Lalu dia dekat sama teman-teman Kristianinya dan mulailah dia terpengaruh gitu guys. Jadi ini adalah masalah sentimental. Dia melihat di agama barunya nggak ada masalah gitu. Kebetulan dia ketemu sama teman-teman Kristiani yang baik gitu. Kebetulan dia tuh ketemu sebelumnya dengan oknum dari Islam yang kurang baik gitu. Atau mungkin dia mengalami masalah kurang cocok dengan orang-orang di agama sebelumnya gitu. Jadi ini hanya masalah sentimental. Nah makanya itulah bedanya dengan para mualaf dengan murtadin. Kalau orang tuh mualaf tuh karena pakai logika, membandingkan ajarannya. Biasanya kebanyakan bahkan orang-orang yang mualaf ini dia baik-baik saja di keluarga lamanya, baik-baik saja dia. Bahkan dia tuh bahagia, senang, dikasih banyak fasilitas oleh keluarganya. Justru ketika jadi dia tuh pindah tuh dari hal yang senang pada susah. Karena ketika dia mualaf, dia mengalami banyak penderitaan, dicabut warisannya, dicabut keistimewanya sebagai anak, dia dianggap anak lagi gitu. Jadi dia tuh dari senang ke susah. Itulah ujian iman sebenarnya. Dia memilih karena keyakinannya berdasarkan pada logika, dia meyakini bahwa ajarannya salah dan ajaran barunya benar. Dia rela melepaskan kenikmatan yang sebelumnya dia terima kepada kesusahan. Karena dibuang, dicampakkan gitu kan. Tidak lagi dianggap sebagai keluarga. Jadi
perpindahan dari senang ke susah. Tapi kalau orang-orang ini beda. Di agama sebelumnya dia mengalami perlakuan kurang enak terhadap dari orang-orang yang seagama dengan dia. Lalu karena sentimental, dia menemukan orang-orang yang di agama barunya itu lebih baik. Jadi tidak ada hubungan dengan membaca atau membandingkan ajaran agamanya. Itulah cara menurut saya tuh yang sering saya bahas adalah cara berpindah agama yang salah. Artinya kita tuh pindah itu kan karena kelakuan orang-orang di agama itu, tapi kita melihat bahwa kitab sucinya, gitu guys. Jadi misalnya kayak beli mobil deh. Kita kalau beli mobil untuk berpindah milih mobil satu dengan lainnya, kita tuh harus melihat spesifikasi mobil, lihat buku manualnya, mengecek mobilnya, gitu kan? Mobilnya dicek, dilihat buku manualnya, dibandingkan ini. Oh mobil A ini kelebihannya kekurangannya, oh mobil B ini kelebihan kekurangannya, bukan komunitasnya, bukan. Misalnya dia beli mobil A, rupanya di mobil A ini komunitasnya itu jelek. Misalnya orangnya suka mabuk, orangnya suka suka jahat, suka bully dia. Lalu karena hal itu saja, dia pindah ke mobil B, yang komunitasnya asik gitu. Dia tidak melihat, katanya kan di mobil itu kok bukan melihat komunitasnya, tapi melihat mobilnya. Kita pilih mobil yang terbaik, bukan komunitasnya gitu. Jadi kalau kita tuh tujuan kita adalah komunitasnya, ya kita berarti mobilnya tuh gak jadi masalah gitu. Karena kita perhatikan komunitasnya. Tapi kalau beragama kan bukan melihat lingkungannya, tapi betul-betul agama itu sendiri gitu guys. Jadi perbedaan orang yang betul-betul beli mobil atau orang betul-betul mau beragama itu adalah melihat mobil atau agamanya. Bukan orang tuh melihat lingkungan sekitar agama itu, yaitu orang-orangnya dengan komunitas mobilnya guys, bukan itu guys. Gitu ya. Jadi istilah lagi inilah bedanya mualaf dengan murtadin. Caranya beda gitu. Nah kita kalau mualaf tuh rata-rata tuh pakai logika. Kalau mereka pakai sentimental gitu guys, pakai sentimen gitu kan. Tapi saya dengerin lagu di rumah dia itu yang bikin saya kok bisa nangis. Gak tau air mata saya keluar terus sampai gak bisa stop. Terus saya dengerin terus pujian. Jadi kalau namanya nangis karena dengar suatu lagu, entah puisi, entah nonton film, itu nggak ada hubungan dengan kebenaran, nggak ada guys. Ya, saya saja saya bisa nangis melihat adegan yang romantis yang sedih, misal kayak film Titanic, itu saya nangis guys. Adegan di mana di film di akhir terakhir itu adalah si Rose ini ya, Rose Dawson yang pemeran utama wanita itu dia tidur lalu dia mimpi ketemu sama Jack Dawson. Lalu mereka Jack Dawson ini datang ke dia dan orang-orang semua itu di kapal itu ya, dan itu senang, bahagia karena dua pasangan ini bersatu. Padahal kan sejatinya Jack Dawson sudah meninggal gitu kan. Tapi dia kembali bersatu, lalu semua tepuk tangan. Lalu mereka berciuman, padahal belum nikah. Nah, itu kan maksiat. Tapi saya menangis kenapa? Karena itu terharu bahwa ada kisah seromantis itu. Tapi apakah itu suatu kebenaran? Tidak. Nah, jadi guys ya, kebenaran itu berbentukan dari apapun. Dia bahkan kalau kita lagi, apalagi kita ada masalah keluarga, tiba-tiba kita dengarkan musik yang memang nadanya sedih, ya kita bisa saja menangis karena kita ada masalah sebelumnya gitu. Jadi tangisan itu meluapkan kita tuh ingin lepas di masalah itu gitu loh. Jadi bukan dalam kondisi normal nangis guys, karena memang ada masalah gitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi orang yang ada masalah itu ingin meluapkan kesedihannya. Nah, maksudnya dengan lagu sedih gitu. Jadi lagu apapun itu kalau cocok dengan isi hatinya, kebetulan mungkin lagu tuh isi apanya itu memang liriknya itu memang pas kena di hati dia pada masalah yang dialami, bisa jadi dia merasa sedih dan menangis. Jadi itu bukanlah belum tentu suatu kebenaran gitu. Karena kebenaran itu dicek dengan logika, bukan dengan sentimen, guys. Dan pujian penyembahan lagu-lagu rohani. Terus ini singkat cerita aja biar nggak terlalu lama ya. Terus saya bilang sama teman saya gini, ini lagu apa ya?
Terus teman saya bilang ini lagu rohani. Terus saya minta didengerin lagi lagu-lagu yang lain. Saya sering datang ke rumah dia beberapa kali. Saya bilang saya mau denger lagi lagunya. Denger lagi di rumah dia. Terus akhirnya teman saya bilang, kamu ngerasain apa? Jadi kebetulan pula dia itu ketika ada masalah, dia perginya ke teman Kristen, teman Kristiani. Coba dia pergi ke teman Muslim yang juga punya lagu yang sama, lagu yang tepat kena ke perasaan dia. Ini hanya masalah momentum, masalah lingkungan. Jadi momentum itu timbul ketika kita lagi ada masalah dan kita ke lingkungan mana kita bergaul. Ngerti nggak maksudnya? Contoh, ya, ada orang mengalami masalah, dia pergi di diskotik. Diskotik dia merasa happy, fun, gitu kan, happy. Senang dia. Dia merasa masalahnya dilupakan dia, gitu kan. Kalau itu benar nggak? Enggak, diskotik itu salah. Nah, ada orang yang ada di masalah, dia pergi ke ulama, ustaz. Dia pengen dengarkan pendapat ustaz, karena ustaz. Ya kan? Nah, di situ dia merasa tenang, nyaman, karena dia merasa ada solusi bagi masalahnya. Dia bisa melupakan masalahnya karena perkataan Ustaz ini menunjukkan. Jadi ini hanya masalah lingkungan gitu guys. Momentum, nggak ada hubungan sama kebenaran gitu kan. Nah, kebenaran itu bisa dicek dari kitab sucinya. Apakah ajarannya masuk akal atau tidak gitu. Jadi kebenaran itu diuji pakai logika, bukan dengan sentimen. Contoh lagi ya, contoh. Nih. Ada dua capres sekarang ini yaitu Anies dan Gibran. Ya. Anies itu dia bertemu dengan mahasiswa, bertemu dengan buruh, bertemu dengan asosiasi buruh, dia bertemu dengan emak-emak. Di situ dia tuh menyampaikan visi misinya ya, Anies nih, Pak Anies ya, capres, menyampaikan visi misinya. Dia tidak memberikan orang apa-apa, nggak ada aja yang memberikan orang gagasan, memberitahukan visi misinya, menjawab pertanyaan dari orang-orang itu, gitu. Jadi dia tuh mengajak orang berpikir. Pakai logika, orang menilai apakah Anies ini yang sampaikan logis atau tidak. Jadi orang tuh menilai Anies berdasarkan logika, bukan sentimen. Tapi kalau Gibran, itu ketika dia keliling, dia tidak mengajak orang untuk berpikir. Dia tidak mengajak orang untuk berdebat, tidak menyampaikan visi-misinya. Tapi dia menggugah perasaan orang dengan memberikan susu. Jadi mainnya Gibran adalah sentimental. Menurut Anda, mana yang benar? Apakah jurus sentimentalnya Gibran atau jurus logikanya Anies? Nah, kalau saya untuk kebenaran ya, untuk milih capres benar itu adalah logikanya Anies. Jangan mengajak kita untuk berpikir, logika. Nilai saya ini visi misi saya. Anda pertanyaan saya jawab. Logika kan? Nah, kalau Gibran mainnya sentimental, pencitraan gitu guys. Jadi kebenaran itu ada di pihak Anies karena metode logika, berpikir, debat. Kalau Gibran, maaf, hanya sekedar bagi susu. Jadi Gibran itu berusaha untuk mengubah sentimental warga. Oh, Gibran ini baik, bagi-bagi susu. Padahal itu adalah kampanye. Kampanye aja. Belum tentu nanti dia ketika memimpin bagi susu gitu kan. Dan bagi susu itu pun tentu dia anak presiden gitu kan. Jadi belum tentu juga dari konsep pribadinya gitu. Jadi kita tuh beragama tuh pakai logika, bukan pakai sentimen. Kalau ada sentimen itu bonus, tapi tetap kerangkanya itu harus utamakan logika, guys. Itu poinnya. Aku tuh ngerasa kayak denger lagu itu ada damai. Aku juga nggak tahu rasanya kok bisa keluar air mata, sedih aja. Terus aku bilang, boleh nggak aku ikut ke gereja? Tuh, dia tampar si Louis. Ya, langsung sentimen, guys. Kalau saya ketika melihat mualaf itu yang ingin kita dengar itu adalah kenapa di mualaf itu adalah alasannya harus logis. Dia bisa membandingkan agama lama dengan agama barunya. Dia sudah membaca kitab lamanya dan membaca kitab barunya dan membandingkan. Itu baru keren mualafnya. Pakai logika, nggak sentimen gini. Nah, kalau ada orang menangis karena dengan kisah mualaf, dia di mana dia merasa kondisi senang di agama lamanya, lalu dia baru susah, itu sentimental yang tepat. Karena berarti kan orang ini rela meninggalkan kenikmatan dan pindah kepada kesusahan demi keyakinannya, demi logikanya gitu. Keyakinan yang berdasarkan basic logika, itu baru kita keren. Tapi lihat Louis, dia hanya basisnya sentimental guys, bukan logika.
pertama kali 2014 setelah dengar lagu Rohani. Puji Tuhan. Terus pertama kali saya ke gereja sama teman saya diajak duduk paling depan seperti ini di depan. Waktu saya lihat kamera langsung saya gini, aduh mati deh. Aduh saya ketakutan kalau orang tahu saya di agama yang lain. Jadi saya takut masuk gereja tapi saya mau dengar. Saya duduk paling depan diajak sama teman saya bilang sama teman saya, bisa gak kita duduk paling belakang biar gak kena kamera. Terus setiap kamera ke muka saya selalu begini. Saya ketakutan. Terus akhirnya setelah pulang dari gereja, saya selalu pulang dari gereja saya ngerasa happy. Jadi kenapa dia harus takut? Kalau memang yakin dengan agama barunya. Ya kenapa bisa takut? Gitu kan? Dalam artian apa ya? Orang itu kalau yakin dengan agama barunya dia tidak akan takut. Artinya dia ada perasaan apa ya? Bersalah gitu. Karena dia tuh apa ya? Dia tuh masuk ke suatu tempat yang bukan seharusnya gitu. Gitu kan? Makanya dia takut. Jadi orang Islam kok masuk ke gereja gitu. Gereja logika seperti itu guys. Ngerasa kok apa ya? Saya dengerin firman-firman yang pertama kali saya dengar ke gereja dengar firman yang kasih dan mengampuni. Itu saya ingat terus. Terus minggu ke depannya saya lagi ke gereja lagi. Jadi kemana aja dia selama ini? Islam juga ada kasih dan pengampunan, ada. Bagaimana Nabi Muhammad itu mengampuni orang-orang kafir Quraisy yang dulu memusuhinya. Jadi Nabi Muhammad itu ketika menguasai Mekah, itu Nabi Muhammad itu bawa bantara pasukan. Banyak sekali. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ini ketakutan. Mereka merasa bahwa habislah mereka. Karena mereka ingat kelakuan mereka dulu dengan Nabi Muhammad dan mengikutnya. Mereka membantai Nabi Muhammad, membunuh. Bahkan Nabi Muhammad hendak dibunuh juga. Lempari batu Nabi Muhammad, melempari yang kotoran. Mereka mengira bahwa habislah kita. Lihat itu, Muhammad datang dengan pasukan yang besar. Kita kalah jumlah, karena kita nggak punya pasukan besar itu. Mereka sudah ketakutan duluan, tapi Muhammad mengajarkan kasih. Muhammad menguasai Mekah dengan merebut Mekah kembali dengan damai, tanpa ada setitik pun darah ditumpahkan. Karena kalau mau Muhammad bisa saja membalas keburukan mereka, tapi tidak. Nabi Muhammad tuh menunjukkan kasih kepada musuh-musuhnya. Nah, itu Kiki Fatmala tuh kemana aja? Jadi terbukti bahwa dia tuh tidak mendalami agama Islam. Terbukti guys. Kalau tidak kan dia harusnya tahu bagaimana Islam juga ajarkan kasih, perdamaian gitu. Jadi kalau Muhammad itu beda. Dia memang menemukan ajarannya memang meneliti ajarannya dan memang dia menemukan tidak masuk akal. Kalau ini kan tidak segitu. Dia tidak tahu bahwa Islam itu juga mengajarkan tentang kedamaian dan mengasihi musuh bahkan guys. Rinduan saya mau ke gereja. Setiap minggu saya ikut sama teman saya ke gereja yang sama. Tapi saya duduknya paling belakang. Karena saya nggak mau dilihatin ada kamera. Terus dengan berjalannya waktu saya ngerasa ada damai sejahtera kalau saya pulang dari gereja. Udah singkat cerita kemarin corona ya, lagi corona gereja tutup. Gereja tutup, saya tetap ada kerinduan untuk beribadah. Saya selalu dengerin ibadah online setiap hari, Pak Michael Gunawan, setiap jam 8 malam. Jadi kalau dia ngomong tentang ibadah, rajin ibadah, di Islam dia akan lebih rajin ibadah. Ada sholat 5 waktu, ini kan hanya jam 8 malam aja kan, kata dia, tiap hari jam 8 malam. Islam itu jam 5 subuh, jam 12 siang, jam setengah 4 sore, setengah 7 malam, setengah 8 malam, ada 5 hari, itu yang wajib. Itu lagi yang sunnahnya, itu lagi yang mendengarkan ceramah, jadi kan mendengarkan ceramah. Jadi Islam itu banyak kalau dia mau rajin ibadah gitu. Jadi kalau dia mungkin dikatanya di agamanya rajin ibadah, harusnya dia di agamanya lebih rajin ibadah lagi harusnya gitu kan. Jadi saya kenal Pak Michael Gunawan dari YouTube sebelum saya ke sini, ya. Terus setelah itu saya dengerin banyak ibadah online. Saya ada kerinduan dalam hati saya.
Tuhan tuh sangat baik sama saya. Kalau saya pergi ke gereja, saya tidak minta apa-apa. Saya tidak pernah minta mau ini, mau itu, enggak. Saya hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya, setelah kita melihat beberapa penyampaian dari Kiki Fatmala, saya mau menyimpulkan beberapa hal ya. Yang pertama, bagaimana dia tersentuh oleh karena lagu rohani pada waktu itu. Kedua, adanya ya orang juga bisa tersentuh dengan lagu apapun itu, masih lagu rohani. Kebetulan lingkungannya momentum tepat. Dia lagi mengalami masalah di keluarganya, dia mendengar lagu rohani. Itu momentum tepat. Jadi nggak ada hubungan sama kebenaran, guys. Damai dalam hatinya. Ketiga, dia mengerti tentang makna kasih dan pengampunan itu. Dan keempat, ke gereja memang untuk mengucap syukur karena Tuhan itu begitu baik baginya. Dari keempat hal ini sudah cukup bagus sebagai langkah bagus yang mana Mbak Kiki ini pada akhirnya mengikut Yesus. Dan dari sini baru awal, Mbak. Kalau bisa terus belajar. Jadi awalnya dimulai dengan sentimental, bukan kebenaran suatu agama. Karena tiap agama itu pastilah ngajaran kasih. Bukan hanya Islam dan Kristen, tapi juga kayak Hindu, Buddha juga, guys. Maaf ya, ini lepas saya nggak tahu suara saya kedengaran apa tidak gitu kan. Jadi dia tuh harusnya membandingkan ajaran kasih itu dengan satu yang lain. Jadi kalau asalnya ajaran kasih, itu berarti tidak komprehensif. Karena tiap agama pasti akan menjadikan ajaran kasih. Dia harusnya meneliti apakah Tuhan ini benar atau tidak. Ajarannya benar apa tidak? Kan ajaran itu bukan hanya ajaran kasih, tapi banyak. Ajaran itu, ini misalnya ajaran tentang ini benar apa tidak. Ini bukan hanya lihat satu aspek, guys. Tapi yang penting itu adalah Tuhan disembah gitu. Benar nggak Tuhan ini layak disembah gitu kan? Nah jadi itu, dan pakai logika bukan pakai sentimen. Belajar dan belajar mengenal tentang Kristus, tentang kasih dan pengampunan itu. Sebab itulah puncak kebaikan Allah dalam hidup kita, yang mana mengikut Yesus bukan hanya sekedar agamamu Kristen, bukan sekedar Mbak ke gereja, damai sejahtera ketika pulang gereja, tetapi bagaimana kita ini memahami makna keselamatan sesungguhnya dalam Yesus Kristus. Mari kita akan lihat di dalam kitab Mazmur ya. Dalam Mazmur 100. Jadi kalau ngomong soal damai ya, orang yang narkoba pun merasa damai. Orang narkoba, dia merasa tenang gitu kan, karena pikirannya sudah direcokin dengan narkoba gitu. Jadi bukan masalah damainya, tapi logika. Kita beragama itu pakai logika, bukan sekedar damai saja, guys. 107 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ini seperti apa yang disampaikan Mbak Kiki tadi ya. Bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagaimana kasihnya setia tidak pernah berakhir dalam kehidupan manusia. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Kalau kita perhatikan di sini ada satu kata yang penting, yaitu ditebus Tuhan. Teman-teman semuanya, ketika kita percaya kepada Yesus dan berkomitmen untuk menjadi pengikutnya, yang artinya kita adalah Kristen pada saat ini, kita harus percaya sepenuhnya bahwa tebusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada kita itulah puncak dari iman kita. Yang artinya apa? Kita sebelumnya dimiliki oleh kuasa kegelapan, kita sebelumnya dikuasai oleh dosa. Yesus datang ke dunia untuk menebus kita, sehingga kita sudah tidak dikuasai oleh dosa lagi, tetapi kita justru hidup di dalam Kristus, dalam hidup yang sejati itu. Jadi ini mengajarkan bahwa dosa ditebus. Nah ini kan orang-orang mualaf tuh karena melihat ajaran ini. Kok dosa ditebus sih? Orang kan harusnya bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya gitu. Itu logis sekali. Contoh kayak orang yang di pengadilan, itu kalau dia mencuri, ya dia yang bertanggung jawab. Ya kan? Dia merampok, korupsi, ya dia tanggung jawab. Dia harus dihukum dahulu untuk membersihkan dirinya gitu. Ya kan? Tapi ada yang kan kalau ada orang berbuat jahat tapi ditebus orang lain, apa yang terjadi? Artinya dia jadi tanggung jawab. Ada yang kan ya. Bahkan Nabi saya mengatakan bahwa kalau anakku Fatimah mencuri akan potong tangannya. Jadi Islam itu diajarkan tanggung jawab. Siapa berbuat, dia yang melakukan. Itu namanya keadilan. Anda yang berbuat jahat,
jangan orang lain yang nanggung, ya Anda yang nanggung. Tanggung jawab Anda, itu namanya keadilan. Siapa yang buat dia tanggung jawab. Makanya itu berarti mengajarkan kayak orang tuh nggak tanggung jawab. Contoh, saya punya anak, anak saya buat jahat nih. Terus saya katakan, tenang nak, dosa kamu ditebus. Siapa Pak yang nebus dosa saya? Itu si fulan itu. Atau papa yang tebus nak? Itu apakah mengajarkan anak Anda untuk tanggung jawab? Kan tidak. Jadi anak besok akan melakukan perbuatan lagi. Dia akan mikir gini, nanti bapak akan nebus kok, aman gitu kan. Jadi di mana letaknya pengajaran tanggung jawab? Tapi kalau kita mengajarkan anak kita bahwa anak kita misalnya berbuat jahat, lalu dia itu menerima konsekuensinya, kita sudah mengajarkan dia tanggung jawab. Bahwa apapun yang dilakukan itu ada konsekuensinya. Contoh, nih ya. Kayak seperti saya dan adik saya misalnya. Nah, saya itu tidak di backup oleh orang tua saya seperti orang tua saya backup adik saya, terutama papa saya. Ini karena saya anak sulung, anak tertua, itu beda perlakuannya dengan adik saya yang anak bungsu. Adik saya itu kan dua generasi di bawah saya. Jadi di bawah saya itu ada adik saya lagi dan dia anak bungsu. Adik saya itu paling bungsu. Jadi ada dua adik saya di bawah dan dia yang bungsu itu. Nah, itu ketika dia buat salah, bahkan dia tuh menyempet kriminal, itu di backup sama bapak saya. Sama bapak saya di backup. Lindungi. Apa terjadi? Dia mengulangi terus kesalahannya, guys. Mengulangi terus kesalahannya gitu. Kenapa? Karena di backup sama bapak saya. Di backup gitu kan. Harusnya kan dibiarkan. Maksudnya tuh kalau dia berbuat kriminal, hal kriminal, contoh misalnya ini sedikit adik saya tuh ini pelajaran ya, nggak apa-apa lah saya sebut sini. Adik saya tuh misalnya pernah mencuri, itu harusnya kan dihukum kan, misalnya di penjara untuk biar didera, tapi di backup sama bapak saya gitu, di backup. Besok dia ulang lagi tuh guys, mencuri lagi dia, di backup lagi, mencuri lagi, begitu terus, nggak pernah berhenti. Nah, jadi ini adalah presiden buruk, karena ada yang nebus dia, kesalahannya ditanggung papa saya, dia mengulangi kesalahannya. Nah, ini pelajaran ini ada di agamanya Luis. Ini dosa itu ditebus sama Yesus, sehingga orang tuh tidak ada pelajaran di situ. Dia tidak belajar untuk tanggung jawab. Makanya lebih baik mana dengan saya ini ya tidak pernah di backup papa saya. Kalau saya buat kesalahan, ya saya kan menerima akibatnya. Karena mungkin beliau merasa saya anak sulung gitu. Makanya saya tuh hati-hati dalam bertindak. Saya nggak mau melakukan hal kriminal, apapun alasannya, gitu kan. Nah, tapi itulah beda sama adik saya. Jadi kita lihat dari didikan orang tua tuh kita akan lihat mana yang terbaik. Orang yang dididik dengan backing, dengan tebusan, dia akan mengulangi kesalahannya terus menerus. Tapi kalau orang-orang kayak saya atau kita yang dididik dengan rasa tanggung jawab, kita tidak akan mengulangi hal sama. Kita tahu bahwa nggak ada yang nebus kita. Kita tuh tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, itulah ajaran yang benar itu. Ajaran yang mengajarkan untuk tanggung jawab. Siapa berbuat, dia yang nanggung akibatnya, guys. Saya bersyukur karena Mbak Kiki pada akhirnya mengerti bahwa mengikut Yesus bukan hanya sekedar agama, tetapi bagaimana ucapan syukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Sebagai seorang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, carilah seorang hamba Tuhan yang bisa membimbing dan memberikan pengajaran doktrin dasar Kristen dengan baik. Lupakan masa lalu, tidak perlu lagi menjelek-jelekan agama sebelumnya karena itu tidak baik. Lebih baik fokus saat ini belajar sungguh-sungguh di dalam iman Kristen. Jadi Ki Fatmala ini tidak pernah kita dengar menjadikan Islam, nggak pernah. Dia itu kenapa? Karena memang dia tidak mendalami agamanya. Harusnya kan dia bilang bahwa saya merasa Islam ini agama nggak logis, karena saya beragama pakai logika. Kalau itu sampaikannya keren. Tapi karena memang dia tidak mendalami agama sebelumnya, bahkan dia tuh nggak tahu Islam juga ada kasih, dia tahunya hanya di Kristen saja, akhirnya dia murtad. Jadi justru kita tuh pengen dengar Mbak Kiki, di mana sih letak salahnya Islam, di mana sih letak nggak logis Islam, tapi itu dia sampaikan.
Jadi mainannya itu hanya sentimental saja. Nah itulah yang kita bedakan dengan para mualaf. Mualaf itu bukan hanya sentimental, tapi basisnya adalah logika. Dia betul-betul tahu agama sebelumnya dan dia bandingkan dengan barunya. Bahwa dia menemukan banyak kesalahan yang lama-lamanya yang dapat diterima oleh logikanya, guys. Itu baru namanya keren. Mencapai pengenalan yang utuh mengenai Yesus Kristus itu sendiri. Dan bagian kedua yang saya mau lihat dari Mbak Kiki adalah sebagai berikut, guys. Terus ada kerinduan. Suami saya juga bukan di agama Kristen, dia Buddhis. Ya, saya ada kerinduan. Saya pengen sekali bisa beribadah bareng-bareng sama dia. Atau kalau saya dengerin ibadah online, kita bisa sama-sama gitu. Saya selalu bawa doa yang saya doa setiap. Jadi kalau kita lihat sejarah hidup Mbak Kiki Fatmala ya, tanpa masuk untuk apa ya, ini hanya sebagai pelajaran, guys. Kita kan boleh mengambil sejarah hidup orang itu sebagai pelajaran. Jadi Mbak Kiki ini adalah bukan bermaksud apa-apa ya, bukan bermaksud untuk menjadikan atau apa-apa, tapi ini adalah kisah hidup yang dijadikan pelajaran. Jadi Mbak Kiki ini sebagai hidupnya itu kan dia nikah beda agama. Padahal kita tahu itu haram. Nggak boleh kita tuh nikah beda agama, nggak boleh. Karena apa ya? Kita kan harus tunduk pada hukum satu agama, ya. Karena kalau tidak kita tuh menjadi apa ya, tidak taat pada agama gitu. Karena saya juga yakin di agama Kristen tuh diajarkan untuk nikah satu agama gitu, ya kan? Karena saya pernah ya waktu itu saya pernah waktu zaman jahiliyah saya pernah pacaran dengan wanita Kristen. Jadi waktu itu anaknya nih mau masuk Islam, kan dia paham, saya kan jadi imam, dia makmum, artinya wanita akan ikut laki-laki. Tapi orang tuanya nggak setuju, dia bahkan ingin saya tuh masuk Kristen. Jadi dia datangi gereja, Pak Pendeta nanya, Pak, bisa nggak nikah beda agama? Dia nggak rela anaknya masuk Islam, padahal anaknya mau, gitu kan? Saya jadi orang tuanya tuh ya udahlah, yang penting jangan anak masuk Islam. Jadi dia tuh mengupayakan gimana supaya nikah beda agama. Dia tanya ke pendeta, apa jawab pendeta? Nggak bisa, Bu. Kalau nikah itu harus satu agama. Itu ajaran Kristen. Pak pendeta yang bilang. Tapi Kiki Fatmala ini, itu selalu melanggar itu. Kalau kita lihat ya, Kiki Fatmala ini kan pernah 3 kali nikah. Jadi selalu beda agama. Agama, kayaknya yang agama Buddha tuh suami pertamanya. Suami keduanya itu kalau salah Kristen. Suami ketiganya juga Kristen. Jadi ini kan Buddha ini mungkin suami pertama. Jadi dia tuh nikah beda agama, guys. Bahkan dia waktu itu belum Kristen lagi kan. Dia masih belajar itu. Jadi sudah ada penyimpangan di awal. Sudah ada ketidaktaatan terhadap ajaran agama. Jadi cara nikahnya sudah salah gitu, guys. Jadi bagaimana kita tuh melakukan suatu kesalahan lalu tiba-tiba kita tuh ditunjukin gitu kan. Dalam artian kita tuh harusnya kita tuh kan harusnya dalam keadaan sadar dulu, kita meyakini kesalahan kita dan bertobat, baru kita dikasih semacam petunjuk gitu kan, karena kita memang mau dapat petunjuk, minta petunjuk. Tapi kalau kita dalam proses kita melakukan tetap dalam bermaksiat, tetap hal yang dilarang oleh ajaran agama, gimana kita dapat petunjuk coba? Kita aja nggak mau dapat petunjuk dengan terus melakukan kesalahan itu gitu kan? Tiap hari saya doa hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan kesehatan, berkat yang gak ada henti-hentinya sampai sekarang, hanya mengucap syukur. Terus saya tuh hanya berdoa bukan untuk keperluan saya, tapi kepentingan sendiri. Satu lagi ya, ini kita belajar juga nih. Kalau mualaf itu biasanya dulu dia auratnya terbuka, dia lama-lama. Masuk dia Islam, langsung nyentuh aurat. Artinya ada perubahan dari aurat yang terbuka ke nutup aurat. Jadi sama kayak perbedaan antara jemaat biasa menjadi biarawati. Coba Anda perhatikan pakaian biarawati dengan jemaat biasa. Itu mereka berbeda sekali. Biarawati itu ya kita akui sebagai wanita terbaik di Kristen. Biarawati. Levelnya di atas jemaat biasa. Nah, mereka tuh berpindah dari yang jemaat biasa yang aurat terbuka jadi untuk aurat menjadi biarawati. Jadi berpindah dari yang buruk ke baik. Tapi kalau kita lihat di Fatmala, itu dia tidak pernah untuk aurat.
Coba Anda lihat pakaiannya, mohon maaf ya, coba Anda lihat pakaiannya, terbuka. Padahal dulu dia tuh pernah jadi bintang film panas gitu guys. Jadi kalau Anda googling itu, Kiki Fatmala di tahun-tahun berapa itu adalah bintang film panas, gitu kan? Memang band di film-film yang begitu guys, yang film panas gitu. Nah, itu pakainya terbuka, adegannya adegan yang melanggar norma agama gitu. Jadi memang tidak ada perubahan. Jadi ketika dia masuk agama barunya, ini tidak ada perubahan. Tetap auranya terbuka, tetap nikah itu bahkan beda agama gitu guys, ya kan? Jadi tidak ada kebaikan yang dilakukannya gitu. Perubahan dari yang buruk ke yang baik, atau yang kurang baik yang lebih baik nggak ada. Nah, kecuali kalau Mbak Kiki ini dia berpakaian seperti biarawati, itu keren. Dari aurat terbuka menjadi aurat tertutup, tapi tidak. Dia tetap saja auratnya terbuka dari dulu, guys. Nah, masalah aurat ini ya, Anda harus paham. Kalau Anda baca buku-buku semacam ya kayak buletinnya dari umat Islam, Anda akan lihat cukup banyak berita yang mengkritisi tentang pakaian jemaat wanita Kristen karena aurat terbuka, ya, auratnya terbuka, nggak layak umat Kristen itu seperti itu, auratnya untuk aurat. Bahkan ya kita dituduh dulu untuk nutupi kepala, nundung kepala, kalau tidak mau botakin kepala atau cukur kepala, itu berarti untuk aurat gitu kan, untuk kepala salah satunya. Nah, itu dilakukan oleh biarawati. Jadi kalau Mbak Kiki dia seperti biarawati, itu keren, tapi tidak, dia masih kayak biasa guys, masih terbuka auratnya gitu kan. Beda sekali sama mualaf. Mualaf dari aurat terbuka, seksi, berubah menjadi tutup aurat. Jadi meniru Bunda Maria, baik pada waktu meniru pakaian Bunda Maria dan biarawati bahkan. Jadi mualaf itu setingkat lebih tinggi dibandingkan Mbak Kiki, gitu kan. Harusnya Mbak Kiki itu mengambil level setara dengan biarawati yang tutup aurat itu guys, tapi faktanya tidak. Diri, saya berdoa, Tuhan jamah hati Kris untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Tuhan, saya ada kerinduan. Saya pengen ibadah Coba Anda lihat pakaiannya guys. Nauzubillah. Ini ya, saya bukan apa-apa ya. Saya jadi teringat sewaktu Mbak Kiki ini jadi pemeran bintang film panas. Pakaiannya juga begini, terbuka sekali guys. Coba Anda lihat ya. Pakaiannya minim sekali guys. Coba Anda bayangkan. Kalau ini dipakai depan suaminya oke, tapi ini depan umum. Coba. Biarawati nggak pernah pakai seperti ini, depan umum nggak pernah. Selalu pakaian tertutup. Jadi ada beda kelas dari antara mualaf dengan Mbak Kiki. Antara mualaf dan biarawati dengan Mbak Kiki itu ada beda kelas guys. bersama dengan dia setiap hari Minggu. Sampai suatu hari saya nggak lepas, saya selalu berdoa untuk dia. Kita bisa beribadah sama-sama. Saya juga masih belajar, saya perlu banyak belajar sampai sekarang. Akhirnya suatu hari dia bilang sama saya, itu karena doa, Tuhan dengar doa saya. Tuhan baik sekali. Saya percaya mukjizat itu ada. Sampai suatu hari dia bilang sama saya, Seng, saya mau dibaptis. Saya cari tempat-tempat untuk dia dibaptis. Semua gereja lagi corona, tapi gak ada yang mau baptis karena sedang corona. Tapi Tuhan baik, ada aja jalan. Ada teman. Akhirnya singkat cerita, suami saya dibaptis dan menerima Tuhan Yesus lahir baru. Amin. Ya, sampai di sini saya melihat bagaimana kegigihan hati dari Mbak Kiki untuk mendoakan suaminya yang belum percaya kepada Yesus. Dan puji Tuhan ketika beliau terus-menerus mendoakan suaminya, akhirnya suaminya memiliki keputusan yang bulat untuk aku mau dibaptis, mau lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Mbak Kiki ini kan dia tidak mengajarkan suaminya bahwa ini agama yang benar, dia agama yang sebenarnya salah gitu. Kan nggak begitu. Nah, beda sama mualaf. Mualaf itu dia mengajak dengan mengedukasi. Dia mengajak untuk berpikir. Misalnya mengajak mengatakan bahwa yakin dengan agama sebelumnya. Karena ada banyak hal yang nggak logika gitu. Jadi mengajak untuk berpikir. Mbak Kiki ini mainnya
hanya sentimental gitu. Makanya guys ya, kita nggak lihat orang-orang yang murtad ini memakai logika, hanya mainnya sentimental. Beda sama mualaf yang bukan sentimental saja, tapi lebih kedepankan logika, guys. Ini sangat penting. Ketika satu orang percaya kepada Tuhan, maka seisi rumah itu akan diselamatkan. Inilah maksudnya. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Inilah pertanyaan yang disampaikan untuk mengetahui gimana sih supaya saya bisa selamat dari hukuman kekal atau neraka itu. Lalu jawabnya apa? Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ayat ini penting sekali untuk kita memahami bahwa ketika kita ingin selamat, maka kita harus percaya kepada Yesus itu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka seisi rumah kita juga akan selamat. Bukan berarti seisi rumah kita otomatis selamat, tetapi karena kesaksian hidup kita, kesungguhan iman kita. Nah, coba ya. Ini ada yang aneh. Islam nggak ngajarin gitu. Jadi kalau kita percaya pada Islam, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya pada Allah, keesaan Allah gitu, Tuhan yang Esa salah satunya, itu hanya kita yang selamat. Kalau keluarga kita itu tidak percaya, dia tetap menjadi kafir, dia nggak selamat. Gitu kan? Kecuali kalau mereka juga percaya. Jadi selamat itu butuh percaya individu masing-masing. Nggak ada tuh, cukup saya yang percaya, mereka ngikut. Nggak ada. Itu namanya nggak adil. Ngerti nggak maksudnya? Ya harusnya yang selamat itu kan yang percaya saja gitu. Yang nggak percaya kok selamat, gitu guys. Artinya ada suatu hal yang mengganggu logika kita gitu. Anda bayangkan, ya? Coba jadikan begini ya. Kalau mau keluargamu masuk surga, selamat, maka cukup anaknya saja masuk Islam. Aneh kan? Kok bisa keluarga masuk surga, padahal yang masuk Islam cuma anaknya? Itu jadi Islam. Islam itu ngajarin bahwa kalau mau masuk surga, ya tiap individu wajib bertanggung jawab atas imannya. Jadi kalau mau masuk surga, ya semua yang masuk surga itu harus beriman semuanya. Gak cukup hanya anaknya saja. Tapi ini tidak dijadikan di Kristen. Cukup anaknya saja mewakili, walaupun keluarganya masih kafir atau keluarga itu masih agama lain, masuk semua surga. Ini kan nggak masuk akal, guys. Jadi di Kristen itu tidak dijadikan tanggung jawab bahwa kita itu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kalau kita percaya, ya kita yang menerima hadiahnya. Kalau kita berbuat jahat, ya kita menerima konsekuensinya, bukan orang lain. Tapi di sana diajarkan bahwa kalau kita yang beriman, orang lain juga akan ikut kita, ikut sama-sama masuk surga. Enak benar gitu kan? Padahal mereka dalam keadaan tidak percaya. Juga kalau kita berbuat jahat, orang lain yang mengakibatnya, itu di mana letak tanggung jawabnya gimana? Makanya saya sampaikan ya, di kasus kayak adik saya, itu kalau dia dikasih angin, di backup, ditanggung salahnya, dia akan terus mengulangi salahnya. Tapi kayak saya, yang saya tahu bahwa saya tidak punya backup, kalau saya buat kesalahan, saya akan menanggung akibatnya, saya tidak berani buat kesalahan, guys. Nah, jadi itu ada di situ, diajari Islam itu adalah pelajaran tanggung jawab. Kalau Kristen kan tidak ada itu. Jadi cukup diwakili, cukup ditebus, ada selamat, gitu kan. Doa kita sungguh-sungguh, pada akhirnya orang-orang yang ada di rumah kita percaya juga kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan selamat juga. Kita saat ini yang memiliki seisi rumah yang belum percaya kepada Yesus, mari kita doakan. Jangan paksa mereka, tapi doakan supaya dengan kerelaan hati menyerahkan diri untuk mau percaya kepada Tuhan. Dari saya, itu ayatnya berbunyi bahwa coba kita baca lagi ya, kita baca lagi yes. Nah nih, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Di sini tidak ada disuruh berdoa, nggak ada. Ini syaratnya simple. Anda hanya percaya. Kecuali seperti ini ya. Ini beda kalimat ini ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan doakan keluargamu. Mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Tuhan, sehingga mereka akan masuk percaya juga pada Yesus dan akan selamat. Itu baru kalimat yang nyambung. Berarti betul-betul ada perintah untuk mendoakan. Tapi enggak, tidak. Syaratnya simple, hanya percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Ini sama gini, saya bilang gini ya. Saya pengen bilang gini,
kamu mau selamat nggak? Kamu harus percaya pada saya. Kamu sisi rumahmu akan selamat. Padahal yang percaya cuma dia saja gitu. Beda dengan sekarang ini. Kalian kalau keluarga mau selamat, kalian tuh harus percaya pada saya semuanya. Gak cukup hanya kamu saja. Karena penanggung jawabnya masing-masing. Kamu, keluargamu masing-masing harus percaya. Gitu. Atau kamu percaya pada saya, tapi kamu doain keluargamu, semoga mereka itu percaya juga dan mereka juga selamat. Tapi kalian kan nggak begitu. Karena kalian cuma percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan sisi rumahmu, titik. Jangan ada koma, guys. Artinya cukup satu orang selamat, ya selamat. Walaupun mereka tidak beriman gitu. Jadi Luis jangan nambah-nambah ayat ya. Ayatnya ngomong caranya begini, lalu Luis tambah-tambah gitu, guys. Itu nggak begitu metodologinya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.